wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sehat selalu dan bahagia lahir dan batin. Itu yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Tentu saja di antara kita ada yang sudah pernah atau bahkan sering mendengar kata elastis gitu ya, atau elastisitas. Jadi benda-benda elastis ini adalah benda yang ketika kita berikan gaya kepadanya, kemudian setelah kita lepaskan gaya tersebut, maka benda tersebut akan kembali lagi ke bentuk semula. Seperti kita menarik karet ya, setelah kita lepaskan, karetnya kembali lagi ke bentuk semula, ke tempat semula ya. Terus apalagi ya, ketika kita duduk di sofa gitu ya, sofa yang tadinya datar kita dudukin, kemudian dia ya tertekan oleh pantat kita pantat. Nah, kemudian setelah kita berdiri lagi, sofanya kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia benda elastis ya. Pokoknya setelah dihilangkan gayanya, dia kembali lagi ke bentuk semula. Atau ketika sedang main ketapel ya, dulu waktu kecil atau sudah besar juga ada yang masih main ketapel gitu. Ketika kita tarik karetnya dan kita lepaskan, maka dia akan kembali lagi ke seperti semula. Nah, itulah benda-benda elastis ya. Jadi benda elastis adalah benda yang ketika diberikan gaya kepadanya dan pada saat gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali lagi ke bentuk semula ya, seperti neraca pegas gitu ya. Kita menggantungkan benda di neraca pegas tersebut, setelah bendanya tidak tergantung lagi, maka dia kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itulah benda-benda yang elastis gitu ya. Benda-benda yang kembali lagi ke bentuk semula ketika gayanya sudah tidak ada. Gitu. Kebalikannya adalah benda plastis ya. Jadi secara umum tentang ini, benda itu terbagi dua, ada yang plastis, ada yang elastis. Nah, kalau yang plastis setelah diberi gaya itu dia tidak kembali lagi ke bentuk semula seperti tanah liat ya. Kalau kita injak gitu dan kaki kita angkat lagi, maka ada bekasnya ya, gitu. Ada bekas tapak kaki kita. Tapi kalau kita duduk di sofa kan, kita berdiri lagi, sofanya kembali ke bentuk semula. Nah, itu elastis. Kalau yang plastis seperti tanah liat barusan ya, ketika kita injak tanah liatnya dan kaki kita angkat, dia berubah bentuknya ya. Ada bekas telapak kaki. Nah, itu bedanya plastis dengan elastis. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah yang elastis. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti penjelasan dan pemaparan berikut ini. Nah, ini dia pengertian dari elastisitas ya. Jadi, elastisitas adalah merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali lagi ke keadaan semula setelah gaya yang dikenakan padanya dilepaskan. Jadi ketika kita menarik suatu benda, kemudian kita lepaskan, maka benda tersebut kembali lagi ke keadaan semula. Benda tersebut dikatakan memiliki nilai elastisitas. Ya. Jadi kemampuan sebuah benda untuk kembali lagi ke bentuk semula setelah gaya yang terkena kepadanya itu hilang. Gitu ya. Jadi ketika dia ditarik oleh sebuah gaya, dan ketika gaya yang dilepaskan, dia kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itulah elastisitasnya. Itu dikasih tanda merah gitu ya. Pengertian tentang elastisitas. Nah, kemudian kata-kata di bawahnya adalah sifat elastis suatu bahan berkaitan erat dengan modulus elastis. Ya. Modulus elastisitas gitu ya. Modulus elastisitas atau modulus elastis disebut juga sebagai modulus Young ya. Ini sebagai penghargaan kepada Thomas Young ya, seorang ilmuwan Inggris yang dulu mempelajari atau memikirkan tentang hal ini ya.
Dan modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Nah, tapi sebelum ke modulus elastisitas ini, sebetulnya supaya lebih mudah memahaminya, kita ke tegangan dan regangannya dulu. Jadi sebuah benda itu ketika dia ditarik oleh sebuah gaya, itu mengalami tegang, ya. Mengalami tegangan dan mengalami regangan. Nah, untuk tegangan persamaannya atau rumusnya adalah F per A. Ya. Di sana tertulis TO sama dengan F per A. Gaya dibagi luas penampang. Jadi kalau gayanya besar dan luas penampangnya kecil, itu dipastikan tegangannya akan besar ya. Seperti kita mau menancapkan paku, tapi apa yang kita tancapin itu lubangnya kecil ya. Semakin sempit, semakin susah kan kita menancapkan paku. Dan semakin kita ingin menancapkan paku, itu semakin tegang dengan lubang yang sangat sempit, dengan benda yang sangat susah untuk ditembus. Nah, itu akan terjadi tegangan. Kita ingin masuk ke suatu tempat, sangat ingin masuk, tetapi tempat tersebut sangat tertutup. Di sana terjadi tegangan F per A. Tapi kalau tempat itu terbuka, lebar, mempersilahkan, itu tegangannya akan menjadi kecil karena A-nya besar kan gitu ya. Nah, jadi luas penampang yang besar akan mengurangi tegangan gitu. Tapi tegangan dalam hal ini adalah tegangan ketika sebuah benda itu ditarik kemudian ditahan, kan tegang ya. Nah, itu. Di sana terjadi tegangan gitu. Kemudian regangan. Nah, regangan itu yang meregang, benda itu ketika ditarik memanjang, meregang gitu. Persamaannya adalah E sama dengan E kecil ya, E sama dengan delta L per L0. Dengan delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal gitu ya. Jadi ketika kita menarik sebuah benda, benda tersebut bertambah panjang, nah itu delta L-nya, pertambahan panjangnya. Kemudian L0-nya itu adalah panjang awalnya. Nah, itu rumus untuk mencari E. E kecil ya, E gitu. E sama dengan delta L per L0. Itu adalah persamaan atau rumus untuk mencari regangan. Nah, dari tegangan dan regangan ini kita bisa mencari nilai modulus elastisitas atau terkenal dengan modulus Young. Nah, gitu ya. Apa itu modulus elastisitas? Tadi sudah dibahas sedikit ya, sekilas gitu. Untuk lebih jelasnya, modulus elastisitas adalah nilai ketahanan suatu bahan untuk ditarik, ya, untuk diberikan gaya. Jadi setiap benda itu ketika ditarik, ketika diberi gaya, ada yang susah untuk memanjang, ada yang mudah untuk memanjang. Kita menarik sebuah benda, kadang benda itu ada yang mudah ditarik, ada yang sulit ditarik. Ya. Nah, benda yang sulit ditarik ini, dia memiliki modulus elastisitas yang besar. Dan benda yang mudah ditarik, mudah memanjang, nah itu dia memiliki nilai modulus elastisitas yang kecil. Nah, gitu. Nah, makanya nanti ada tabel benda-benda yang memiliki nilai modulus elastisitas yang berbeda-beda. Nah, sebuah benda itu memiliki nilai modulus elastisitas yang besar, artinya membutuhkan gaya yang sangat besar untuk mendeformasi benda tersebut. Ya. Jadi membutuhkan gaya yang sangat besar untuk memanjangkan, untuk meregangkan benda tersebut. Makanya benda yang sulit untuk meregang, yang sulit untuk diberi gaya supaya benda itu berubah bentuknya, dia memiliki nilai modulus elastisitas yang besar gitu. Jadi memerlukan gaya yang besar per meter perseginya gitu untuk mendeformasinya ya. Mendeformasi itu merubah bentuknya gitu ya. Atau memanjangnya gitu. Dibutuhkan tenaga yang sangat besar dan gaya yang sangat besar untuk memanjangkan sebuah benda yang memiliki nilai modulus elastisitas yang besar. Gitu. Nah, kita lihat tabelnya. Di situ terlihat beberapa bahan yang memiliki nilai modulus Young atau modulus elastisitas yang berbeda-beda. Kita lihat
ada bahan yang sangat besar nilai modulus Youngnya, yaitu wolfram. Jadi bahan ini bahan yang sangat padat dan sangat solid. Ketika dia diberi gaya sangat besar pun hampir sulit benda tersebut untuk dideformasi atau dirubah bentuknya atau diperpanjang. Dia membutuhkan nilai 41 kali 10 pangkat 10 Pascal ya tekanannya, sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa dideformasi gitu ya. Dari tabel ini juga kita bisa melihat bahan-bahan mana saja yang mudah diberi gaya dan bahan mana saja yang sulit diberi gaya. Kalau kita lihat nilai karet itu paling kecil di sini ya. Makanya karet itu ketika ditarik akan mudah meregang gitu ya. Sangat berbeda jauh dengan wolfram ya. Nah, biasanya wolfram ini sebagai bahan untuk filamen lampu pijar ya. Ketika dia dipanasin, ya sangat panas, dia akan sangat terang gitu ya. Karena memang partikel-partikelnya sangat padat, jadi ketika sangat panas itu justru akan sangat terang ya berpijarnya gitu. Makanya bahan-bahan untuk kawat dari bohlam itu terbuat dari bahan wolfram gitu ya. Nah, itu bisa dibaca lah di googling atau di searching mengenai bahan wolfram ini ya, berfungsi sebagai apa saja ya. Banyak sekali yang menjelaskan tentang itu. Dan untuk kali ini kita hanya melihat tabel ini untuk mengetahui beberapa bahan yang memiliki perbedaan nilai modulus Young atau modulus elastisitas. Baik, kita tadi sudah membahas tentang tegangan, regangan. Nah, sekarang kita membahas atau kita lihat persamaan dari modulus Young ini atau modulus elastisitas ini. Nah, ini dia persamaan modulus elastisitas ya. Jadi bisa diketahui dari persamaan tegangan dan regangan. Jadi kalau tegangannya sudah ada dan regangannya sudah ada, sudah bisa dipastikan kita bisa menghitung nilai modulus elastisitas ini. Modulus elastisitas atau modulus Young ini dilambangkan dengan huruf Y. Jadi huruf Y atau modulus Young adalah tegangan dibagi regangan, To per E gitu ya. Tegangannya adalah F per A dan E-nya adalah delta L per L0, sehingga modulus Young atau modulus elastisitas itu sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F per A per delta L per L0 gitu. Sehingga menjadi F dikalikan L0 per A dikalikan delta L. Sehingga rumus dari modulus Young itu bisa disimpulkan sebagai Y sama dengan F dikalikan L0 dibagi A dikali delta L. Oke, itu ya untuk persamaan tentang modulus elastisitas ini. Dengan keterangan ya, Y-nya itu modulus Young, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal juga bisa ya. Kemudian delta L adalah L min L0, artinya panjang akhir dikurangi panjang awal gitu ya. Pertambahan panjangnya delta L. Delta itu pertambahan, L-nya panjang gitu. L0-nya panjang awal, kemudian A-nya luas penampang, dan F-nya gaya yang bekerja. Ya. Baik ya, itu adalah persamaan untuk modulus elastisitas. Dengan sebelumnya ada persamaan mengenai tegangan, sudah ya, F per A, mengenai regangan, ya, delta L per L0, dan sekarang adalah modulus elastisitas ini sudah dibahas barusan. Untuk lebih memahami tentang modulus elastisitas ini, tentang benda elastis ini, kita coba gunakan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas barusan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Ya. Nah, ini dia soalnya beserta penyelesaiannya langsung ya.
Kita baca. Kawat baja sepanjang 4 meter memiliki luas penampang 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Diberi gaya sebesar 1 Newton. Hitunglah pertambahan panjang kawat baja tersebut. Nah, ini berarti kita disuruh menentukan atau disuruh menghitung pertambahnya panjang kawat baja. Jadi, kawat baja yang tadinya 4 meter dan memiliki luas penampang 10 pangkat min 6 meter persegi diberi gaya 1 Newton. Nah, kita disuruh menghitung pertambahan panjang bajanya. Berarti delta L-nya ya. Pertambahan panjangnya. Ini yang diketahui ada panjang awal, kemudian ada luas, kemudian ada gaya. Nah, tentu saja dari semua yang diketahui tersebut, kita pasti bisa menghitung pertambahan panjang baja ini. Ya. Kita memakai persamaan modulus elastisitas. Ya. Karena di persamaan modulus elastisitas, apa yang diketahui di sini itu ada semua. Ya. Tadi kita sudah bahas bahwa modulus elastisitas rumusnya atau persamaannya adalah Y sama dengan F kali L per A kali delta TL. F kali L per A kali delta L gitu ya. Nah, kalau ngomongnya belibet di sini sudah ada tulisannya. Kalian tinggal pause aja, tulisannya jelas ya. Tidak sejelas apa pabelitnya gitu. Suaranya ini gitu. Jadi Y sama dengan F kali L per A kali delta L. Nah, yang di soal itu sudah ada panjang awalnya ya, L-nya. Kemudian sudah ada luasnya A-nya. Kemudian sudah ada gayanya F-nya. Tinggal yang dicari delta L-nya. Ya sudah. Delta L suruh sendiri gitu ya. Jadi delta L sama dengan, dari persamaan ini menjadi delta L sama dengan F kali L per A dikalikan Y gitu ya. Oke, langsung saja kita masukkan persamaannya. F-nya 1 Newton, kemudian L-nya 4 meter, 1 kali 4. A-nya itu berapa tadi luasnya? 10 pangkat min 6 ya. 1 kali 10 pangkat min 6 sama saja. Kemudian pertambahan panjangnya yang ditanyakan ya, Y-nya atau modulus elastisitas dari baja adalah 20 kali 10 pangkat 10 ya. Harusnya kita sudah tahu ya nilai modulus elastisitas baja, besi, wolfram, karet ya. Hafalkan yang ada di tabel tadi. Jadi kita sudah tahu beberapa bahan mengenai harga dari modulus elastisitas bahan ya. Minimal kita tahu lah beberapa bahan-bahan yang sering muncul di soal gitu ya. Nilai modulus elastisitasnya. Dan kebetulan untuk soal ini adalah soal baja, sehingga kita harus sudah hafal nilai modulus elastisitas dari baja. Nah, sehingga kalau nggak ada di soal, kita langsung bisa memasukkan nilainya, yaitu sebesar 20 kali 10 pangkat 10. Ya sudah ya, panjang lebar kita langsung hitung aja. Delta L sama dengan F kali L per A kali Y diganti angka-angkanya menjadi 1 kali 4 per 1 kali 10 pangkat min 6 kali 20 kali 10 pangkat 10. Nah, sampai sini banyak caranya ya. Setiap kita bisa berbeda-beda cara menghitungnya. Gitu. 1 kali 4 ya 4 ya. Kemudian yang bawah itu ada 10 pangkat min 6 dan 20 kali 10 pangkat 10. Itu yang 20 kali 10 pangkat 10 bisa menjadi 2 kali 10 pangkat 11. Jadi nanti pangkatnya itu 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat 11 ya. Min 6 dengan 11 kan 5 ya. Jadi kalau pindah ke atas itu jadi 10 pangkat min 5. Nah, sisanya kita hitung. 1 kali 4 kan 4. 4 dibagi 2 kan 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, itu jawaban dari soal ini ya. Jadi baja ini bertambah panjang sepanjang 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Udah terjawab ya. Kalau misalkan kalian belum paham juga, boleh japri, boleh WA, boleh Telegram, atau kalian bisa komen di bawah ini. Tanyakan saja apa yang belum kalian pahami. Oke, baik, kita ke soal berikutnya.
Nah, ini dia soalnya langsung dengan pembahasannya ya. Kita baca. Kawat tembaga sepanjang 5,5 meter memiliki luas penampang sebesar 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus diberikan agar kawat bertambah panjang 1 mm? Nah, itu ya. Tentu saja nanti yang 1 mm ini nanti dijadikan meter dulu. Sehingga menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, gitu ya. Nah, dari apa yang diketahui di dalam soal ini, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan persamaan modulus elastisitas ya. Yaitu persamaan Y sama dengan F kali L per A kali delta L. Nah, karena yang ditanyakan adalah gayanya, sehingga gayanya kita suruh sendiri. Jadi persamaan Y sama dengan F kali L per A kali delta L menjadi F ya, sama dengan, karena F yang dicari, maka persamaannya menjadi Y kali A kali delta L per L. Gitu ya. Kalau sudah begini, kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya ya. Y-nya tadi, atau modulus elastisitas dari apa ini? Tembaga, adalah 11 kali 10 pangkat 10 ya. Harus sudah hafal ini ya, labelnya tadi. Atau kita memang harus sudah hafal tembaga itu nilai modulus elastisitasnya adalah 11 kali 10 pangkat 10. Kemudian luas penampangnya 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian delta L-nya, pertambahan panjangnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Sudah jadi meter ini ya. Dan dibagi dengan 5,5. Itu adalah panjangnya. Oke. Tinggal kita hitung ya. Nah, cara menghitungnya setiap orang bisa berbeda ini ya. 11 kali 1 kali 1 ya, 11 ya. Kemudian 10 pangkat 10 dengan 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 3 ya. Min 6 dengan min 3 kan min 9. Dengan 10 1 kan. Nah, gitu. Jadi 110 ini. 110 dibagi 5,5. Maka hasilnya adalah 20 ya. Nah, sehingga jawabannya ya 20 Newton karena 110 dibagi 5,5 hasilnya 20 Newton. Nah, itu ya jawaban untuk soal ini. Itu ya, mudah-mudahan kedua contoh ini bisa membantu memahamkan kita terhadap pemahaman dari nilai-nilai elastisitas ya. Baik itu regangannya, baik itu tegangannya maupun modulus elastisitasnya. Nah, itu nanti bersama tegangan, regangan, modulus elastisitas disesuaikan dengan soalnya bagaimana. Itu saja ya. Semoga bisa menambah satu pengetahuan ya. Dan semoga juga ini bisa menjadi membantu pemahaman tentang materi elastisitas. Dan kita berharap semua kita bisa mudah melewati segala permasalahan kita dan kalian semua bisa mudah mengerjakan tugas-tugasnya. Itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.